Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naren Zulkaira, peserta pelatihan dasar CPNS Formasi 2019 Pemerintah Kabupaten 50 Kota, Angkatan 2 Kelompok 2. Di sini saya akan membagikan sedikit ringkasan materi tentang agenda 2, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama yaitu akuntabel. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar tetapi tidak mudah untuk kita pahami. Ketika kita mendengar akuntabilitas itu, terlintas dalam otak kita sesuatu yang sangat penting. Akuntabilitas itu bisa sama diartikan dengan responsibilitas. Perbedaannya adalah kalau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kita terhadap seseorang atau organisasi memberikan amanat. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab berangkat dari moral individu. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah yang pertama yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif. Yang ketiga yaitu kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Bagaimana hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara dua pihak, antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua ada akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti kita mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah kita lakukan selama ini. Yang keempat yaitu akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi di sini dimaksud adalah di mana kita bisa menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab itu menghasilkan konsekuensinya. Terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas merupakan prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas ada 5 macam. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Materi yang kedua adalah kompeten. Kompeten adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam pengertian ini ada di pasal 1 Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Standar kompetensi ASN ada 3, yaitu yang pertama adalah kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi sosial kultural. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 210 sampai dengan Pasal 2012, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama adalah mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang kedua, bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Pengembangan kompetensi yang ketiga adalah bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu harmonis. Harmoni dalam bahasa Yunani, harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa
sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah: yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi; yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi; yang ketiga yaitu berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Materi selanjutnya adalah loyal. Bagi seluruh pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan. Paling tidak terdapat cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada NKRI. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, yaitu: yang pertama adalah taat pada peraturan, dan yang kedua bekerja dengan integritas, yang ketiga tanggung jawab pada organisasi. Keempat, kemauan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Yang keenam yaitu hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang kedelapan adalah berani mengutarakan ketidaksetujuan. Yang terakhir adalah menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN. Dan perilaku yang bisa kita lakukan adalah: yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ada 5 kata kunci dalam panduan perilaku loyal. Yang pertama yaitu komitmen, yang kedua dedikasi, yang ketiga kontribusi, yang keempat nasionalisme, dan yang kelima adalah pengabdian. Materi selanjutnya adalah adaptif. Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri kita sendiri. Perilaku ASN yang dapat memberikan contoh adaptif adalah: kita harus dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, berperilaku adaptif, serta bertindak proaktif. Materi yang terakhir dari berakhlak adalah kolaboratif. Menurut Irwan, mengungkapkan bahwa kolaboratif pemerintahan adalah sebagai suatu proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan. Kolaboratif pemerintah mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik dan sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Ada beberapa panduan perilaku kolaboratif yang harus dimiliki sebuah organisasi. Yang pertama yaitu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyesuaikan tugas mereka. Yang keempat yaitu pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi, dan setiap kontribusi dan pendapatnya saling dihargai. Yang kelima yaitu masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Dan yang keenam adalah kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong, dan secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Baiklah, itu saja topik-topik utama yang ingin saya pelajari dan pahami dari materi akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saran dan masukan untuk penyempurnaan modul dari saya tidak banyak, karena menurut saya modul akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sudah sangat baik. Isi materinya sudah lengkap dan sumber yang digunakan sumber terbaru dan mudah untuk dipahami.